Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ila yaumiddin. Insyaallah kita bisa bertemu kembali, bermuajah dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan Allah memberkahi majelis kita. Pada kesempatan pagi ini kita menjawab beberapa pertanyaan dari jamaah, yaitu kesempatan ini adalah kita menjawab tentang pertanyaan jamaah mengenai bahayanya perbuatan dosa. Seorang bertanya kepada saya, apa bahayanya bagi orang-orang yang meremehkan perbuatan dosa? Sangat berbahaya, sangat berbahaya. Orang yang meremehkan perbuatan dosa itu harus siap menerima konsekuensinya. Pertanyaan ini juga mengingatkan kita semua bahwa kita hendaknya tidak meremehkan perbuatan dosa, karena perbuatan dosa itu kalau kita remehkan, ya, kita harus siap menerima konsekuensinya. Konsekuensinya yang pertama adalah betapapun itu dosa kecil, kalau kita ulang-ulang, apalagi kita sengaja mengulangnya, itu sudah menjadi dosa besar. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la kabirata ma'al istighfari, wala saghirata ma'al israri. Dosa besar itu akan tidak terjadi kalau kita sering beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ma'al istighfar. Sebaliknya, kalau dosa kecil terus kita ulang-ulang, maka statusnya, kedudukannya akan menjadi dosa besar. Apalagi itu ada unsur kesengajaan kita mengulangnya. Naudzubillah. Kalau sudah dosa besar, maka konsekuensinya kita menerima laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena karakter daripada dosa besar itu senantiasa dijelaskan dalam Quran dan hadis, itu selalu diiringi dengan adalah laknat Allah atau adab-adab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, bila kita meremehkan perbuatan dosa, meskipun itu dosa kecil, itu akan menjadi penutup hati kita untuk menerima hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, innal abda idza akhta'a khati'atan, kalau seseorang hamba ya melakukan perbuatan dosa, khati'ah, nukitat fi qalbihi nuktatu sauda, maka dalam hatinya itu akan kena titah, ya, kena titah mengenai nuktah itu kotoran. Jadi sebagai penutup daripada dosa itu. Jadi penutup daripada dosa, sehingga akan menjadi lama-lama menjadi penutup hati. Maka itu akan menjadi kotor hati kita untuk sulit menerima hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disitir di dalam surat Al-Baqarah ayat 7, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adzabun azim. Jadi akhirnya khatamallahu ala qulubihim, Allah menutup hati mereka, wa ala sam'ihim pendengaran mereka, wa absarihim pandangan mereka, ghishawatun, memang ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa lahum adzabun azim. Mereka akan menerima siksa, azab yang pedih, ya. Adab yang pedih itu diantaranya, jadi menjadi penutup hati. Kalau hati sudah tertutup, tidak bisa menerima hidayah. Sedangkan hidayah itu adalah nikmat Allah yang
Ya, hidayah Allah yang sangat tinggi. Maka kerugian yang besar kalau hati kita tertutup, tidak bisa menerima hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu tadi, fa idza huwa naza'a fastaghfara wa taba sukila qalbu. Kalau mau beristighfar dia, maka lama-lama akan menjadi hilang kotoran dalam hati itu, maka dicemerlangkan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu adalah ancaman bagi orang-orang yang terus-menerus melakukan perbuatan dosa. Jadi konsekuensinya yang kedua adalah hatinya tertutup dari hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, bahayanya orang-orang yang terus-menerus melakukan perbuatan dosa, betapapun itu dosa kecil, itu akan hilang nikmat sesuatu yang halal Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ditukar oleh Allah menjadi dia merasakan nikmat dengan sesuatu yang haram. Naudzubillah, Masya Allah. Jadi oleh karena itu, kalau dengan yang halal sulit sekali untuk merasakan nikmatnya. Makanya kadang-kadang kita beribadah kepada Allah, tapi nggak bisa merasakan nikmatnya. Kenapa? Barangkali bisa tertutup oleh kotoran-kotoran tadi dari dosa-dosa yang pernah kita lakukan itu. Maka itu hendaklah kita menghentikan perbuatan dosa itu, jangan sampai kita bergelimang dengan dosa sehingga akhirnya kita bahkan merasakan sesuatu yang haram kok menjadi nikmat, yang halal tidak bisa nikmat. Nah, itu akibat daripada terus-menerus meremehkan perbuatan dosa yang kita lakukan, ya. Kemudian juga konsekuensinya adalah doa kita tidak diijabahi, terhijab dengan dosa itu, tidak diijabahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kenapa? Allah itu akan dekat dengan orang-orang yang disucikan hatinya, yang bersih hatinya, yang bersih dari dosa-dosa. Doanya insya Allah mustajabah. Orang-orang yang soleh itu, orang-orang yang dijauhkan dari perbuatan dosa. Nah, sedangkan kalau kita banyak melakukan perbuatan dosa, Masya Allah, semakin kita dekat dengan Allah, semakin dekat dengan rahmatnya. Semakin kita jauh dari Allah, semakin jauh dari rahmatnya. Maka ya, segeralah kita menghentikan perbuatan dosa atau tidak meremehkan apapun itu dosa kecil. Karena bahayanya kalau kita terus-menerus melakukan akan menjadi besar, ya, lebih besar. Dan lebih berbahaya lagi kalau kita belum sempat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sampai ajal kita sampai tiba. Kalau sudah batas akhir hidup kita, sudah sampai akhir hayat kita, sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian kita sempat bertaubat kepada Allah, kemudian Allah belum mengampuni dosa-dosa kita, maka itu sangat berbahaya untuk kita. Kita akan menyesal pada saat sakaratul maut, kita menyesal di alam barzah, kita menyesal di nerakanya Allah, kita menyesal. Itu maka berbahaya kalau kita terus-menerus, ya, melakukan perbuatan dosa dan meremehkan perbuatan dosa itu. Orang yang meremehkan perbuatan dosa itu biasanya terasa tidak menyadari, ya, tidak menyadari kalau dia telah melakukan perbuatan dosa itu, ya. Kemudian saking asiknya, saking terbiasanya, seakan-akan sesuatu yang dilarang oleh Allah menjadi semakin terasa kayak baik saja, padahal itu adalah perbuatan dosa yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, segerakan wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Segeralah, kata Allah, segeralah, wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannah,
untuk meraih maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Jangan menunda-nundanya, apalagi meremehkannya. Ya, ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin, dan segeralah raihlah surganya Allah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang takwa. Orang yang takwa itu ciri khasnya idza fa'alan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidunubihim. Itu adalah karakter orang-orang yang takwa itu. Kalau dia melakukan perbuatan fahisah, perbuatan yang keji. Fahisah perbuatan keji. Dan yang dimaksud keji itu adalah bahayanya bukan hanya pada dirinya sendiri, melainkan juga bahaya juga orang-orang lain. Itu fahisah. Alladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum, atau perbuatan dosa, kezaliman, ya, yang dampaknya kepada dirinya sendiri. Aw dzalamu anfusahum. Maka kata Allah fastaghfaru lidunubihim. Ciri orang yang takwa itu dia langsung beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Fastaghfaru lidunubihim. Jadi dia langsung beristighfar kepada Allah, tidak akan mengulang lagi, dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah ciri orang-orang yang takwa. Bila itu tidak ada pada diri kita, maka hendaklah kita muhasabah, memperbaiki ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Billahi taufik wal hidayah wa birridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.